Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang instalasi Hyperledger. Jadi yang saya gunakan adalah menggunakan VS Code dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelumnya itu ada Go, Node.js dan juga Docker. Yang mana itu penting untuk menginstal si Hyperledger-nya. Nah selanjutnya, oh iya, jangan lupa untuk USL, yaitu untuk membuat menjalankan si Ubuntu atau Linux di Windows gitu. Jadi kita tidak usah ganti operating system, kita pakai WSL aja. Nah, untuk selanjutnya kita harus pastikan kalau kita tuh ada di home si Linux-nya dengan cara cd strip kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita perlu melakukan instalasi script yang akan langsung script dari Hyperledger-nya langsung. Nah, ini tuh ada dua. Yang pertama itu untuk si curl itu untuk menarik instalasi dari GitHub-nya langsung, dan yang kedua itu chmod install public, jadi untuk menginstall publicnya. Dan chmod ini tuh untuk kan si Linux kalau ngedownload tuh itu akan menganggap itu tuh cuma teks aja, tapi kalau pakai chmod ini tuh agar bisa langsung jalan sesuai aslinya tuh untuk apa gitu. Dan kita enter aja. Nah, ini untuk C-nya ini kecil ya teman-teman. Nah, kalau udah berarti ini tuh udah berhasil. Dan untuk langkah selanjutnya kita tuh harus eksekusi untuk menjalankan file si install public SH tadi yang tadi baru kita download. Nah, kita tuh caranya oh iya, sebelumnya kita menggunakan versi 2.5.4. Nah, itu ini tuh untuk menginstal public si publicnya. Jadi kita copy aja dulu. Nah, ini tuh akan agak lama tergantung si internet kalian. Nah, ini tuh penjelasannya adalah si Hyperledger itu kan dalam kontainer. Nah, kita tuh perlu Docker. Jadi biar bisa ngejalanin si kontainernya. Karena Docker bisa menjalankan si kontainernya. Dan itu juga untuk menarik image mesin-mesin utama pabrik dari Docker Hub ke laptop kita. Nah, seperti peer itu untuk menyimpan buku besar ya. Terus orderer, yaitu untuk mengatur antrean transaksinya, dan CA atau untuk pesan keamanan si sertifikatnya. Nah, untuk kedua itu ada samples. Ini itu akan mendownload repository public sampelnya. Jadi ini tuh kayak template proyeknya gitu. Nah, di dalamnya tuh ada contoh konfigurasi jaringannya, contoh smart contract tujuannya, dan aplikasi tes. Jadi ini tuh untuk gak usah buat nulis kodenya dari nol. Nah, ketiganya itu ada binary. Nah, itu akan mengunduh alat-alat command line-nya gitu. Atau tools pentingnya seperti vir, admin yang nanti akan dijelaskan. Jadi ini tuh untuk kita gunakan di terminal untuk interaksi sama si jaringannya. Nah, ini mungkin agak lama, jadi kemungkinan kita skip aja dulu dan sampai ketemu lagi di pas selanjutnya. Jadi ini akan agak lama teman-teman. Saja file yang didalamnya itu banyak. Jadi harap bersabar. Dan untuk ini siapin kota yang banyak ya, karena bisa-bisa habis kalau nggak ada wifi. Seperti itu. Oh iya, untuk sebelumnya ini tuh WSL. Jadi di sini tuh kita
pakai extension dev container, jadi itu biar si terminalnya tuh nyambung, bukan, sebagai agar si PHP-nya tuh ngejalanin di Ubuntu gitu, di Linux. Makanya pakai dev container, jadi kayak apa ya, kayak virtual mesin. Jadi kita tuh nggak usah install Linux, jadi kita tuh bisa install Linux di Windows kayak gitu. Dan ini ditunggu aja ya.
tandanya udah. Jadi selanjutnya kita harus tambahin pad. Jadi agar sistem tuh tahu kalau si hyperledger itu udah kita install. Jadi kita pakai ini. Copy, paste. Nah, ini tandanya udah ya teman-teman. Dan cara ceknya itu kita peer version. Salah, nggak usah pakai itu. Nah, ini tuh tandanya kita telah berhasil menginstal si hyperledger-nya teman-teman. Jadi mungkin kayak gitu cara instalasi si hyperledger ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat apa namanya, menjalankan jaringan blockchain pertama kita. Jadi kita tuh yang terdiri dari beberapa node gitu. Untuk pertama kita akan masuk dulu ke ini, ke directory test networknya. Nah, kalau sudah masuk kita tinggal matikan dulu, siapa tuh ada network lama gitu, network yang udah pernah dibikin sebelumnya. Jadi ini tuh akan wipe out atau menghapus semuanya. Ini tandanya ada ya. Dan ini tuh lagi ngapus-hapusin dulu. Dan ini akan waktunya tergantung dari seberapa banyak yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan nyalakan si jaringannya gitu untuk membuat order dan peer. Nah, kita langsung aja dan tinggal tunggu sampai berhasil, sampai create. Nah, ini tuh ini tuh perintah utamanya gitu untuk membangkitkan node-node blockchain kita gitu. Di balik layar, script ini akan menginstruksikan Docker untuk menjalankan kontainer yang berfungsi sebagai peer dan orderer. Untuk membuktikannya, mari kita buka si Dockernya dulu. Nah, ini kan ada peer RG1, RG2, dan orderer. Nah, ini tuh itu tuh untuk mengatur urutan transaksi kita. Itu node ini tuh adalah node. Jadi totalnya ada 3 node. Itu untuk mengatur urutan transaksi yang akan dibuat nantinya. Nah, tapi kalau belum ini tuh udah nyala sebenarnya, tapi belum berkomunikasi satu sama lain. Jadi kita tuh butuh namanya channel. Tapi ini tuh video tentang instalasi aja dan membuktikan kalau node itu lebih dari satu. Mungkin videonya cuma sampai sini aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.